Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Permata Cahayu Aprita dengan NIM 0802 1382 4291. Saya dari kelas reguler B. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi dari organ-organ sistem ekskresi. Selamat menyaksikan. Jadi yang pertama kali saya akan bahas adalah hati. Hati adalah organ vital dari dalam tubuh manusia yang merupakan bagian dari sistem ekskresi. Umumnya hati berfungsi untuk memproses dan juga mengeluarkan zat-zat sistem metabolisme serta racun dari dalam tubuh kita. Kemudian ini tampak anterior dari hati dan ini tampak posterior dari hati. Nah, hati sendiri terdiri dari lobus bagian kanan dan juga lobus bagian kiri. Ukuran lobus bagian kanan lebih besar daripada ukuran lobus bagian kiri. Kemudian hati ada juga di bawah hati juga ada gallbladder atau yang sering kita kenal dengan empedu. Kemudian ada bagian teres ligamen. Teres ligamen ini berfungsi untuk memisahkan bagian kanan lobus dan juga lobus bagian kanan dan juga lobus bagian kiri. Dan ada yang namanya inferior capa, ini inferior capa. Kemudian ada juga yang namanya caudal lobe atau lobus caudatus yang terletak di bagian posterior hati dan dekat dengan pena capa inferior. Nah, ada juga yang namanya caudate process yang berfungsi untuk menjebatani antara lobus caudatus dan juga lobus bagian kanan. Nah, kemudian ada right triangular ligament dan juga left triangular ligament. Kedua ligamen ini berfungsi untuk mempertahankan posisi hati agar tetap pada posisinya di dalam rongga perut kita. Kemudian ada coronary ligament yang berfungsi untuk melekatkan hati ke diafragma. Nah, sebagaimana kita ketahui sendiri, hati kita terletak di bagian atas kanan rongga perut dan di bawah ligamen. Kemudian ada juga yang namanya quadrate lobe atau lobe quadratus yang berfungsi untuk menghasilkan empedu. Nah, selain itu ada juga celah untuk ligamen teres. Nah, kemudian ada yang namanya proper hepatic artery. Proper hepatic artery sendiri berfungsi untuk mengangkut darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke dalam hati kita. Kemudian ada hepatic veins. Nah, hepatic veins sendiri fungsinya berkebalikan dengan proper hepatic artery, di mana hepatic veins berfungsi untuk mengangkut darah yang kaya akan CO2 keluar dari hati. Kemudian ada yang namanya portal veins. Portal veins sendiri berfungsi untuk mengangkut darah yang kaya akan nutrisi dari sistem pencernaan ke dalam hati kita. Nah, selain berfungsi untuk memproses dan mengeluarkan zat-zat metabolisme dan racun dari dalam tubuh kita, hati juga berfungsi untuk detoksifikasi, di mana hati dapat mengubah amonia menjadi urea. Kemudian hati juga berfungsi untuk menghasilkan sel darah merah yang sudah tua, dan juga hati juga berfungsi untuk menghasilkan cairan empedu. Organ kedua yang akan kita bahas adalah paru-paru. Yang pertama itu trakea. Trakea sendiri terdiri dari tulang kartilago yang umumnya berjumlah 16 sampai 20 tulang kartilago, di mana strukturnya berbentuk seperti huruf C. Nah, dari trakea sendiri akan terpecah menjadi main bronchus bagian kanan dan juga bagian kiri. Bronchus bagian kanan ukurannya lebih besar dan juga lebih pendek daripada bronchus bagian kiri, di mana bronchus bagian kiri ukurannya lebih kecil dan juga lebih panjang. Nah, lobus pada paru-paru sendiri terdiri dari lobus kanan yang berjumlah 3 dan 3 ruang dan lobus kiri yang berjumlah 2 ruang. Lobus kiri memiliki ukuran lebih kecil daripada lobus kanan dikarenakan menyesuaikan perletakan dari paru-paru ini dengan organ lainnya. Nah, kemudian untuk lobus kanan sendiri terdiri dari bagian superior lobe, middle lobe dan juga inferior lobe. Kemudian untuk lobus bagian kiri hanya terdiri dari superior lobe dan juga inferior lobe. Nah, dari main bronchus tadi akan tersambung menjadi lobar bronchus atau secondary bronchus.